Bismillahirrahmanirrahim. Uslubnya adalah iktifa'u sallallahu alaihi wasallam bita'rid wal isyarah fi ta'limi ma yustahya minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan ta'rid, dengan mengekspos. Kemudian isyarah, dengan isyarat. Pada apa? Pada pelajaran yang mungkin malu untuk diungkapkan. Jadi ini perlu dalam bentuk yang nggak begitu vulgar menyampaikannya. Ada beberapa pelajaran yang begitu. Apalagi nanti ini level muridnya juga harus diperhatikan dalam hal seperti ini. Walaupun tidak vulgar, kalau belum levelnya nggak paham juga. Jadi nggak perlu disampaikan. Ini sebuah hadis an Aisyah, dari Aisyah. Anna Asma'a sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Asma itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid, tentang mandinya orang haid. Maksudnya bukan saat haid mandi ya, tapi ini maksudnya adalah orang ketika sudah suci dari haid nih kayak apa bersucinya. Faqala ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Ya, kalian ambillah air kemudian sidr. Sidr itu kalau diterjemahkan bidara. Saya cari-cari seperti ini gambarnya di Google. Pohon sidr, bidara. Saya belum lihat juga ya di sekitar lingkungan sini ada enggak. Kalau kayunya ada itu yang jadi tongkat nih. Katanya ini tongkat dari kayu bidara untuk ngusir jin. Ini karena biasanya untuk memandikan orang meninggal itu dikasih ini pohon daun bidara. Termasuk di dalam hadis ini orang ketika mandi, ketika junub ya selesai dari haid, Rasul nyuruh ini air dan sidrataha, yakni daun bidara. Penjelasannya adalah al-waraq al-madhun minhu, daun yang sudah ditumbuk dari pohon bidara. Karena kalau kita lihat dari searching ya, daun bidara itu kalau ditumbuk dihaluskan ke air itu bisa berbuih kayak sabun katanya. Allahu a'lam. Betul apa enggak? Tapi begitu literatur yang kita baca. Dicoba aja. Betul enggak itu kayak sabun? Banyak fungsinya, banyak khasiatnya. Fatatoharu fatuhsinut tuhura. Maka ya bersucilah dengan bersuci yang baik. Tsumma tusabbu ala ra'siha. Kemudian guyurkan air itu ke kepalanya. Fatadlukuhu dalkan syadidan. Kemudian hendaklah digosok ya, dalkan syadidan, dengan gosokan yang kuat kepala itu, hatta tablugha syu'una ra'siha, hingga sampai air itu ke syu'una ra'siha, itu maksudnya ke mana bitis syar, ke tempat tumbuh rambut, sampai ke kulit. Jangan cuma diguyur-guyur aja. Tsumma tusabbu 'alaihal ma, kemudian disimbur lagi. Disimbur apa? Diguyur air lagi. Tsumma ta'khudhu firsah, kemudian ambil firsah. Firsah itu apa? Ya, qit'atan minal qutan au nahwihi. Ya, kapas, atau kalau sekarang mungkin ada apa itu? Tisu, ya, tisu. Bisa. Katun, kapas bisa. Mumassakah itu artinya mutayyibatan bil misk. Kasih minyak harum. Misik. Fatatohharu biha, kemudian bersuci dengannya. Nah, ini petunjuk Rasulullah. Orang mandi junub dari haid itu. Ambil air, ambil daun sidr yang sudah dihaluskan, ya, kemudian dibersihkan lah
Ya, dibersihkan itu ya bagian, Rasul nggak nyebut bagian mana, nggak disebutkan. Tapi ini ya bagian tempat keluarnya darah itu. Kemudian baru diguyur air, di apa namanya, digosok-gosok kepala itu dan bagian yang lain supaya betul-betul air itu kena kulit. Kemudian diguyur lagi. Kemudian ambil kapas atau tadi tisu atau apa yang kira-kira aman lah untuk daerah, ya daerah sensitif wanita itu. Kemudian kasih harum-haruman dan bersucilah dengannya. Maka Asma kemudian bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa tatahharu biha? Bagaimana caranya bersuci dengan kapas yang sudah ada misiknya tadi? Untuk apa itu? Maka Rasulullah nggak jawab. Rasulullah cuma bicara subhanallah. Subhanallah ini ungkapan takjub ya, heran. Ini seharusnya nggak usah ditanyakan. Harusnya ngerti aja lah. Ya. Bagi sebagian orang sudah ngerti lah itu dioleskan atau diusapkan ke daerah yang mana itu harusnya ngerti, nggak usah disebut di daerah tersebut. Ya. Rasul cuma katakan subhanallah tatoh hari nabiha. Engkau bersucilah dengan itu. Cukup begitu. Tidak dijelasin secara detail oleh Rasulullah. Kemudian Aisyah ya, faqalat Aisyah ka'annaha tukhfi dzalik. Aisyah kemudian mengatakan seolah-olah beliau itu menyembunyikan hal tersebut. Maksudnya itu adalah Aisyah itu berbicara kepada Asma secara berbisik-bisik. Dibisiki oleh Aisyah. Jadi maksudnya itu adalah untuk membersihkan sisa-sisa darah haid itu, daerah tempat keluarnya coba dioles itu setelah mandi. Wa sa'alathu an ghuslil janabah, dan bertanya tentang mandi junub. Faqala ta'khudhu ma'an. Ini hampir sama ya. Hampir sama dengan tadi ya. Kemudian Aisyah mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul ansor. Sebaik-baik wanita ini adalah wanita Ansor. Orang-orang Madinah. Lam yakun yamna'uhunna al-haya'u ayyatafaqqahna fid-din. Tidak menghalangi kepada wanita Ansor itu rasa malu ya, untuk bertanya tentang masalah agama. Jadi kalau nggak ngerti, tapi itu penting untuk ditanyakan, walaupun urusan seperti ini tanyakan saja. Ini bentuk hal yang terpuji ya, bertanya sesuatu walaupun itu mungkin memalukan, tapi tanyakan saja kalau memang itu perlu. Sebagaimana sahabat wanita ada yang bertanya sampai urusan membersihkan seperti itu. Hanya saja di sini Rasulullah tidak menjelaskan secara vulgar, apalagi memberikan tutorial. Ya nggak boleh begitu. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, juga dari Abi Musa, beliau mengatakan kunna julusan, kami saat itu sedang duduk. Fadzakaru ma yujibul ghusla, maka ya mereka saling berbincang tentang apa yang mewajibkan mandi. Maka sebagian dari kalangan muhajirin yang hadir itu mengatakan idza massal khitanul khitan aw khalatal khitanul khitan faqad wajabal ghusl. Kalau khitan artinya bukan khitannya itu tapi alat yang dikhitan. Sehingga khitan kah enggak kah? Ya, kalau ketemu dengan khitan ya, kita pahamlah wajib mandi gitu. Kemudian di antara orang Ansor yang hadir mengatakan lah, enggak wajib itu hatta yadfiqa, sampai muncrat. Sampai keluar sperma. Ini vulgar begitulah. Jadi kalau enggak keluar sperma maka enggak usah mandi. Nah, ini ada perselisihan. Nah, kemudian Abu Musa kemudian beliau
mengatakan ana atikum bil khobar. Aku akan beritahu kalian tentang berita tentang riwayat tentang ini. Kemudian beliau menemui Aisyah, kemudian mengucapkan salam, kemudian menanyakan persoalan tersebut. Gimana kalau berhubungan nggak keluar ini wajib mandi atau tidak? Aisyah kemudian menegaskan bahwasanya yang benar itu ya apa yang disampaikan oleh kaum muhajirin tadi. Yang beliau katakan idza jalasa baina syu'abiha al-arba. Kalau seorang lelaki duduk di antara 4 cabang wanita. Bukan berarti istrinya 4 ya. Cabang itu ya simpang 4-nya antara tangan dan kaki. Itu bahasa halusnya ya. Ini kadang-kadang ngerti bahasa kiasan jadi ribut. 4 jin buang anak misalnya. Ini disebut duduk di situ. Ya. Kemudian wa masal khitanul khitan faqad wajabal ghusl. Kemudian bertemu khitan dengan khitan maka wajib mandi. Dalam riwayat yang lain, aku melakukan dengan Rasulullah dan kami mandi. Artinya tidak mesti harus ada inzal atau keluarnya tadi. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ini berbagai hal terkait kadang perlu didetilkan ya. Kadang memang nggak cukup, nggak usah didetilkan. Kecuali bagi yang nggak paham. Kadang mungkin orang harus ada tutorial. Orang masang kontrasepsi yang pakai pakai kondom nggak bisa, sekampungan tetap hamil semua. Ya, karena tutorialnya dimasukkan ke jempol, nih tutorialnya. Sehingga ketika pakai dimasukkan ke jempolnya penduduk, nggak paham. Itu salah paham. Artinya memang harus betul clear, tapi tidak mesti menjelaskan itu sampai ya dengan bahasa yang vulgar. Itu adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau nggak bisa kecuali yang vulgar ya jelasin aja sudah. Kalau memang nggak paham dijelasin dengan bahasa isyarat, nggak paham, jangan malu juga untuk menjelaskan secara detail. Tapi ini perlu hati-hati ya ke sesama jenis ya. Sesama jenis tanyanya itu. Seperti tadi Rasulullah nggak jelasin ke yang nanya, tapi Aisyah yang ke yang nanya. Bagusnya begitu.